Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menyelesaikan tugas sistem informasi manajemen yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Irman Mamulati, SE AK MSA. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Mustari. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Jadi di sini saya akan membahas 3 topik sekaligus. Di sini saya akan membahas 3 materi sekaligus. Yang pertama, model sistem umum dalam perusahaan. Yang kedua, lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga, portfolio change. Nah, teman-teman, di sini saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu model sistem dalam perusahaan. Di sini sudah ada pengertian tentang model sistem umum pada perusahaan. Model sistem umum pada perusahaan adalah di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri, yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memberikan masa depan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis model. Terdapat 4 jenis model dasar, yaitu yang pertama, model fisik. Model fisik adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi market pusat perbelanjaan atau prototipe model baru. Yang kedua yaitu model naratif. Model naratif adalah model yang menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan para manajer, namun jarang dikenali sebagai suatu model. Yang ketiga yaitu model grafik. Model grafik adalah model yang menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Grafik juga digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada para manajer. Dan yang keempat, model matematika. Sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis atau business modeling saat ini tertuju pada model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. Model yang digunakan para manajer bisnis umumnya tidak lebih rumit daripada model yang biasa digunakan dalam matematika. Selanjutnya, konsep dasar sistem model umum dalam perusahaan. Di dalam sistem model umum dalam perusahaan terdapat sistem fisik. Sistem fisik merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya fisik. Di sini teman-teman bisa melihat gambar sumber daya. Di dalam sumber daya yang pertama ada sumber daya input, yang kedua transformasi, dan yang ketiga sumber daya output. Sumber daya fisik mengalir terbagi menjadi 4. Yang pertama arus material, yang kedua arus personil, yang ketiga arus mesin, dan yang keempat arus uang. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu lingkungan perusahaan. Di sini sudah ada pengertian tentang lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Selanjutnya yaitu ada lingkungan eksternal. Yang pertama, di dalam lingkungan perusahaan ada lingkungan eksternal. Lingkungan yang berada di luar organisasi saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasinya tersebut dan tergantung satu sama lain. Yang kedua,
Organisasi mendapatkan input bahan baku, uang, dan tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Porter Value Chains. Menurut Porter, value chains model dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama primary activity atau aktivitas utama. Di dalam primary activity terdapat 5 bagian. Yang pertama inbound logistik, logistik dalam. Yang kedua operation atau operasi. Yang ketiga outbound logistik, logistik luar. Yang keempat marketing and sales, pemasaran dan penjualan. Dan yang kelima service. Dan yang kedua yaitu support activity atau aktivitas pendukung. Di dalam aktivitas pendukung terdapat 4 bagian. Yang pertama procurement, pengadaan. Yang kedua human resource management, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga teknologi development, pengembangan teknologi. Dan yang keempat organization of firm structure, organisasi struktur perusahaan. Teman-teman, itulah hasil presentasi saya tentang ketiga materi tadi. Terima kasih kepada Bapak Irwan Mamulati selaku dosen yang telah memberikan tugas ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.